Kita udah masuk di tahun 2025. Setelah tahun 2024 yang luar biasa dengan pasar saham yang naik gila-gilaan. MSCI World naik 17%, S&P 500 melesat 24%, dan Nasdaq terbang 35%. Sekarang muncul pertanyaan besar. Apakah ini akan terus naik atau kita justru diambang koreksi besar? Tapi bukan cuma itu. Ada faktor baru yang bisa mengubah permainan. Revolusi AI dan kembalinya Trump ke Gedung Putih. Kira-kira gimana dampaknya ke pasar? Harus optimis atau justru siap-siap menghadapi badai? Aku bakal bahas semuanya di video ini. Dari peluang sampai risiko yang bisa bikin 2025 jadi tahun bersejarah. Jadi pastikan kalian nonton sampai habis. Yang paling penting, untuk disclaimer aja, di sini aku bukan penasihat keuangan profesional. Tujuan kita adalah berbagi informasi dan analisis berdasarkan sumber yang terpercaya supaya kalian bisa ambil keputusan finansial dengan informasi yang lebih lengkap. Tapi ini cuma opini. Jadi aku sangat sarankan kalian untuk melakukan riset sendiri sebelum mengambil keputusan investasi. Bukan cuma pasar Amerika Serikat guys, pasar Jepang, Jerman, bahkan Cina juga mengalami kenaikan besar-besaran. Belum lagi emas dan Bitcoin yang sempat naik lebih dari 135%. Tapi kalau kita lihat sejarah, setiap kali pasar naik tinggi dalam waktu singkat, biasanya ada koreksi besar setelahnya. Tahun 2021 misalnya, kita lihat pertumbuhan pesat. Tapi di 2022, kita semua tahu apa yang terjadi. Pasar jeblok. Wajar aja kalau sekarang ada perasaan deg-degan. Apalagi kalau kita lihat data 25 tahun terakhir, pasar saham Amerika Serikat rata-rata tumbuh sekitar 8-9% per tahun. Tapi sekarang sudah jauh di atas itu. Jadi ada dua skenario yang bisa terjadi di tahun 2025. Satu, pasar terkoreksi karena valuasi sudah terlalu tinggi. Dua, bull market masih berlanjut karena ekonomi dan perusahaan-perusahaan besar lebih kuat dari sebelumnya. Aku bakal bahas dua sisi ini supaya kalian bisa lihat gambaran yang lebih jelas. Trump dan kebijakan ekonominya. Seperti yang kita tahu, Trump kembali jadi presiden dan dia langsung bawa banyak kebijakan baru, yaitu tarif dagang baru buat Cina, Kanada, Meksiko, dan Uni Eropa. Yang kedua, ekspansi pengeluaran negara yang bisa bikin utang Amerika Serikat makin besar. Yang ketiga, kebijakan proteksionisme yang bisa mempengaruhi perusahaan global. Dampaknya bisa memicu inflasi baru. Padahal The Fed, Bank Sentral Amerika Serikat, baru aja mulai menurunkan suku bunga setelah inflasi turun ke angka 2%. Nah, kalau inflasi naik lagi, The Fed bisa batal menurunkan suku bunga, atau lebih parahnya malah menaikkannya lagi. Kalau itu terjadi, pasar bisa panik dan investor bisa lari ke aset yang lebih aman seperti obligasi. Seperti yang sudah kita lihat akhir-akhir ini, indeks saham berjatuhan. 2. Valuasi saham sudah terlalu tinggi. Saat ini, S&P 500 ada di angka 30 kali. Hampir 2 kali lipat dari rata-rata historis yang cuma 16 kali. Tahu nggak kapan terakhir kali kita lihat angka setinggi ini? Di tahun 2000 saat bubble.com meledak dan pasar anjlok 50%. Jadi, ada dua kemungkinan skenario yang sama terulang. Bahkan JP Morgan memperkirakan S&P 500 hanya akan tumbuh 3% per tahun dalam 10 tahun ke depan. Jauh lebih rendah dari rata-rata sebelumnya. Apakah ini tanda-tanda kita harus jual sekarang dan baru masuk lagi di tahun 2030? Tunggu dulu. Masih ada sisi optimisnya. Satu, perusahaan sekarang lebih kuat. Dibandingkan tahun 2000 atau 2008, perusahaan-perusahaan besar sekarang punya keuangan yang jauh lebih sehat. Nvidia dan Alphabet misalnya, utang mereka kecil banget dibanding total asetnya. Mereka punya cash flow yang kuat, jadi tetap bisa bertahan meskipun ada tekanan ekonomi.
Bahkan 50% dari indeks S&P 500 sekarang didominasi perusahaan teknologi yang lebih efisien, lebih inovatif, dan lebih global. Yang kedua, AI dan revolusi teknologi. Pemerintahan baru juga sudah mengalokasikan 500 miliar dolar Amerika Serikat untuk proyek AI besar-besaran, termasuk kolaborasi dengan Nvidia dan Oracle. Ini bisa jadi pendorong besar buat pasar saham, sama seperti yang terjadi saat internet dan smartphone berkembang pesat dulu. Selain itu, kalau The Fed tetap menurunkan suku bunga sesuai rencana, ini bisa jadi bahan bakar tambahan buat pasar naik lebih tinggi lagi. Jadi, apakah pasar saham masih punya ruang untuk naik atau justru harus siap-siap menghadapi koreksi? Jawabannya tergantung skenario yang terjadi. Kalau inflasi tetap terkendali dan suku bunga turun, pasar bisa naik lebih tinggi lagi. Tapi kalau inflasi naik dan The Fed batal menurunkan suku bunga, bisa ada koreksi besar. Yang pasti jangan panik, fokus ke investasi jangka panjang dan lakukan riset sebelum mengambil keputusan. Buat kalian yang percaya bahwa pasar masih bisa naik, aku udah cantumin 2 ETF yang terindeks pada S&P 500 dan Nasdaq di deskripsi. Cek sendiri dan lakukan analisis kalian. Menurut kalian, apakah bull market masih bisa lanjut atau ini tanda-tanda bubble? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita diskusi di sana. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, karena setiap minggu kita bakal bahas berita terkini di dunia finansial, kasih ide investasi dan insight buat bantu kalian kelola uang dengan lebih pintar. Sampai jumpa di video berikutnya.